Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh keselamatan yang daripadamu, karena kami sendiri tidak mampu dan tidak dapat memberikan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, lewat Santo Matius, Rasul dan penulis Injil, kami kau ajak untuk terus-menerus bertobat, mengikuti Engkau sebagai Rasul-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita hari ini dalam Injil kita mengenal bahwa seorang murid Yesus yang adalah seorang pemungut cukai, yang dianggap sebagai orang pendosa. Ya, dan Yesus memanggil. Saya mau mengajak kita semua bahwa kesadaran kita akan dosa itu penting sekali, sangat-sangat penting. Ketika orang tidak menyadari bahwa dia berdosa, maka tidak ada yang ia lakukan, karena dia merasa butuh diselamatkan. Orang berdosa butuh diselamatkan, butuh ditebus. Ya. Dosa itu bisa juga dalam bentuk masalah, dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk penderitaan, dalam bentuk salib. Entah itu karena dosaku sendiri atau dosa-dosa yang harus dalam tanda petik ku tanggung bersama Kristus. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, mungkin tetangga, mungkin siapapun yang harus ku tanggung, ikut serta dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Ya, itu jadi kita dalam hal ini melihat bahwa keberdosaan kita itu menjadi sesuatu yang harus kita sadari sungguh-sungguh supaya ada perubahan. Dan kesadaran akan dosa itu kesadaran bahwa ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan dosa membuat kacau balau dalam hidup kita. Ya, seperti manusia pertama dalam dosa, Adam dan Hawa. Sekali lagi kita ulangi contoh itu. Ya, bagaimana mereka jauh dari Tuhan, bagaimana mereka jauh dari sesama, bagaimana kemudian keturunannya juga menjadi hancur, Kain dan Habil yang saling membunuh, dan seterusnya. Ya, demikian juga dengan kita kalau kita perhatikan. Jadi hal ini membuat kita menjadi sadar akan hal itu. Ya, meskipun demikian sekali lagi bahwa kita berdosa, cara Yesus memandang manusia itu berbeda dengan cara kita memandang manusia yang berdosa. Ya. Ketika kita melihat orang berdosa, maka kita menjadi marah, kecewa, menjadi sakit hati. Ya. Bahkan ketika kita mengetahui bahwa kita juga berdosa dan tidak mampu mengatasi kelemahan keberdosaan itu, kita juga mempunyai sikap marah, kecewa, dan seterusnya. Bahkan mengadili, bahkan menghukum. Tetapi Yesus yang mewakili Allah melihat bahwa dosa itu adalah yang harus diterima, yang harus diakui, yang harus disadari. Ya. Maka ketika Yesus bertemu dengan Matius yang dianggap pendosa itu, maka dia menerima apa adanya. Kita lihat bagaimana Yesus selalu bersikap dengan orang-orang yang berdosa. Ya. Wanita yang nakal itu, wanita yang Samaria yang bertemu dengan Yesus di kolam atau di sumur Yakub. Yesus yang memberikan contoh tentang anak yang hilang yang datang kepada Bapa. Ya, jadi Tuhan dalam hal melihat manusia bukan pertama-tama melihat dosanya, tapi melihat pribadinya, melihat manusianya sebagai anak Allah. Ya. Dan karena itu ia mencintai manusia yang demikian itu sebagai anaknya itu. Lalu pelan-pelan mengajak manusia untuk menyadari dosa dan memohon rahmat keselamatan dari Tuhan. Dan itulah menjadi tugas kita, seperti kata Yesus, ya,
seorang sakit yang membutuhkan dokter. Ketika dia tidak sakit, dia tidak mengharapkan bantuan dari dokter. Ya. Dan Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari yang hilang, untuk mencari orang berdosa, bukan orang baik. Nah, disinilah kita lihat, saudara, apakah saya termasuk orang yang hilang? Apakah saya termasuk orang yang berdosa? Dan mencari Tuhan. Jadi, demikian juga jadi saya katakan tadi bahwa kesadaran kita akan dosa, dan ini semakin meluntur di saat-saat sekarang ini, ketika orang seolah-olah membenarkan suatu kesalahan, suatu dosa. Ya, orang melihat dosa sebagai suatu tindakan yang melawan hukum semata-mata. Tidak. Dosa adalah melawan cinta kasih. Ya. Segala bentuk dosa melawan cinta kasih kepada diri sendiri. Saya berdosa pada diri sendiri ketika saya tidak peduli dengan diriku sendiri. Cinta kasih kepada sesama, apa yang saya lakukan pada orang lain. Dan cinta kasih kepada Allah, apa yang tidak saya lakukan kepada yang seharusnya menjadi hak Allah. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, cara Tuhan memandang manusia sangat berbeda dengan cara kita memandang manusia. Nah, karena itulah tugas kita ketika kita diselamatkan dan ditebus untuk mencari domba-domba yang hilang, kata Yesus. Ya. Untuk mencari orang-orang yang hilang, karena kita dilibatkan, diajak menjadi rasul seperti Matius untuk membawa orang kepada Kristus, terutama yang berdosa, terutama yang lemah. Nah, sampai kapan kita membawa orang kepada Kristus, dalam tanda petik menyelamatkan manusia? Bukan setelah kita menjadi suci dan bersih, menjadi hebat dan segala macam. Tidak. Coba lihat. Ketika wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang diharapkan. Tahu bahwa Yesus akan memberikan air kehidupan yang memancar dari hatinya. Dia pergi langsung, padahal dia seorang PSK, seorang pelacur. Mengatakan kepada orang Samaria, aku telah menemukan Mesias, Kristus itu. Apakah dia sudah bersih dari dosa? Juga tidak. Jadi jangan sampai menunggu bahwa kita sudah harus murni dulu, bersih dulu. Tidak. Sejauh dan semampu kita, sebisa kita dengan segala kekurangan keterbatasan kita. Kita mengajarkan, bukan hanya dengan mengajarkan dengan mulut, dengan pikiran, tapi mengajarkan dengan hidup. Bahwa saya berjuang, berusaha. Ya. Dan ketika kita berjuang dan berusaha semaksimal mungkin membawa orang untuk bersama-sama, karena kapan kita menjadi orang kudus? Nggak pernah bisa. Tetapi dalam keberdosaan, kelemahan, dan kerapuhan itu kita bisa menyumbangkan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan menariknya adalah ternyata si Matius, seorang pemungut cukai ini, mempunyai bakat dalam menulis. Artinya ketika dia menulis juga dia mengamati, melihat dengan cermat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan menuliskannya, ya. Mungkin dia seorang yang sangat cerdas, menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dengan pribadi Yesus. Jadi perjumpaan personal dengan Yesus, dan itu ditulisnya dengan inspirasi Roh Kudus. Demikian juga dengan kita. Kita tidak mungkin, Anda seperti saya juga tidak mungkin, seperti tugas pekerjaan Anda apapun juga. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anggota keluarga, sebagai pekerjaan apapun juga yang kita lakukan, itu menjadi bentuk pewartaan kita kepada orang lain. Asalkan kita sudah berjumpa dengan Yesus yang menyapa, memanggil, menegur kita. Ya, jadi ini suatu proses di mana kita mau menjadi lebih baik, ya, mau lebih dalam menghayati perjumpaan dengan Yesus itu. Dimanapun, kapanpun juga. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari Anda dan saya dipanggil untuk menjadi rasul. Bukan nanti ketika kita sudah suci, sudah bersih, sudah murni. Tidak. Sekarang pun ketika kita sedang berdosa, ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang rapuh.
Dan itu yang bisa kita berikan kepada orang lain, bahwa di tengah segala situasi seperti itu saya berjuang untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mengenal Yesus. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, karena proses perjumpaan dengan Yesus dan pertemuan dengan Yesus dan pertobatan itu adalah sepanjang hidup. Kita melihat orang lain dari sisi luarnya, tetapi Tuhan melihat dari sisi dalamnya. Coba lihat bagaimana Yesus menerima Matius, hingga Matius akhirnya bersuka cita karena diterima, diakui keberadaannya oleh Yesus, diwongke oleh Yesus, sehingga ia merayakan perjamuan mengundang banyak orang berdosa. Saudara, mari kita merasul karena kita berdosa, dan kita juga membawa orang lain merasul, ya, untuk membagikan apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Bukan pada waktu kita sudah menjadi suci, tapi sekarang saatnya. Dan banyak orang berdosa, ya, yang secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah mungkin orang tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli lagi dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan, berbagai macam kejahatan yang kelihatan di mata, tapi juga yang dalam batin kita. Acuh, nggak peduli, keras kepala, yang tidak kelihatan di dalam batin kita. Dan kita sendiri yang tahu betapa tidak mudahnya untuk bertobat menjadi baik. Tapi di dalam Kristus Tuhan mengubah, ya, Tuhan berbuat baik kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa melakukan segala-galanya yang tidak mungkin bagi manusia, asalkan kita mau terbuka dan membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda, menjamah Anda dengan tangan hamba-Nya ini, sehingga Anda merasa dipanggil untuk menjadi rasul kapanpun, dimanapun, ketika Anda sedang berdosa, sedang lemah sekalipun. Tuhan memakai kita semua dalam keberdosaan dan kerapuhan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.